Ya elah ini kan cuma bercanda. Bercandaan doang, lagian juga cewek juga mau. Mohon maaf tapi gue bakal langsung kontra sih. Nah, Berarti gue harus pronya ya. Gitu gak sih konsepnya? halo. Hai. Kembali lagi Di Mula Talks bersama Keket. dan sama gue lagi Dita. Kali ini kita ada tamu nih. Iya, kali ini kita nggak Luar berdua ya. Kalau dari kemarin kita berdua terus ya kan. Sekarang kita berempat kebetulan. Pinjem bang. Ini Langsung ditutup. Kenapa ditutup? nggak bisa nutup nih. Kalau kemarin-kemarin isinya cewek-cewek ya dua-duanya. Sekarang kita kehadiran Dua sosok laki. maskulin. Wah. Yes, oke. Coba boleh tes suara dulu, Bapak. Boleh tes suara dulu. Selamat malam. Ngeri nggak Kalau yang tuh, ini Kek? Bapak ini? Malam selamat. Kebalik agak lawak memang bapak yang satu ini ya. Iya. Nah, Oke, hari kita ini ditemenin sama siapa? yang pertama tamu kita adalah Bapak Adam. Yeay. Kok Bapak ya? Wah benar gue. Iya, Adam. Adam. Satu lagi. Ardhito Pramono. Bukan. Jangan menipu. Kevin ya. Sama Kevin. Betul. Adam dan Kevin kita kasih tepuk tangan dulu boleh? Oke. Selamat datang. Oh, Ngeri kenceng juga. kenceng juga tuh tepuk tangan. Dan bayaran. Itu antara penonton sama Kang Burung beda tipis ya. Oke, jadi hari ini apa nih maksudnya kita mengundang dua laki-laki ini ke sini nih? Nah, karena kemarin kita cewek-cewek aja nih, Kat, perspektifnya kan hanya dari perempuan nih. Betul. Kemarin kita udah ngebahas hal yang berkaitan dengan gender. Betul. Jadi gender kayaknya stereotype ya. supaya balance kita undang dua laki ini Laki. untuk mendapatkan perspektif dari pihak laki-laki. Oh. Oh. Gitu. Boleh. Supaya lebih seru. Dan hari ini kita akan membahas suatu fenomena yang lagi lumayan rame belakangan ini. Waduh. Coba Iya nggak? di-spill dulu dong Kakak fenomenanya. Mungkin kalau ada yang suka lihat-lihat akun-akun gosip ya. Lambe turah. Iya. Ya, gue udah sengaja nggak nyebutin Oh, iya, nih. iya, Nanti biarin. jangan lupa pip Semuanya pip, ada su, gitunya ya. su Kevin ya. Kalau ada apa-apa silakan yang disu yang sebelah sini. Saya tidak menyebutkan apa-apa. Langsung lepas tangan Takut. Nah, dari akun-akun gosip ini kemarin-kemarin lagi banyak yang rame tentang IG live yang mengundang. Waduh. Mengundang apa tuh kalau boleh tahu? Yang mengundang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wanita. Seperti apa itu, Kat? Sejujurnya saya agak agak samar-samar nih soal case-nya. Karena baru denger tadi nih case-nya. Oh, baru tadi dibahas ya? Baru tadi dibahas banget nih Bu nih sebelum ini gitu ya. Oke. Tapi yang kalau dari yang gue dengar, jadi ceritanya adalah seorang public figure nih. Public figure-nya kebetulan laki-laki. Ya. Dia mengajak followers dan viewersnya yang nonton IG live-nya dia untuk menuliskan komentar-komentar yang semacam-macam thirst trap gitulah katanya kan. Komentar nakal. Komentar-komentar ya. nakal yang memancing-mancing dan yang menurut dia paling nakal akan dinaikin di IG live-nya dia dan akan disuruh berpose yang kayak wow seksi gitu. Kalau nggak salah gitu ya Pak tadi gitu fenomenanya yang terjadi gitu. Tuh, dari situ langsung banyak tuh ya pro kontranya ya. Ada yang di bagian pronya ada yang ya udahlah nggak apa-apa kan bercanda. Oh bercanda. Ada yang bilang juga Bentar mau ketawa dulu. ya udahlah nggak apa-apa. Ceweknya juga mau. Oh. Iya. Ada konsen gitu ya. Ada konsennya tuh cewek-ceweknya juga mau, nggak dipaksa. Iya benar. Tapi diundang. Iya benar juga sih. Gitu. Nah, sementara untuk yang kontranya banyak nih. Ada yang bilang itu pelecehan seksual. Ya kan tidak menghargai wanita walaupun Udah mulai sih ada menghela nafas ya. gitu. Sebenarnya sih secara garis besar bagian yang kontranya itu adalah itu. Kenapa si kegiatan IG live ini seperti mendukung kegiatan yang merendahkan wanita, pelecehan seksual dan segala macamnya. Okay. Nah,
Tapi berarti hari ini yang kita bahas bukan si IG live-nya ya, bukan IG Bukan. live-nya, bukan tokohnya, tapi lebih ke kenapa sih hal-hal kayak gitu tuh bisa terjadi Betul. gitu. Apa sih sebenarnya akar dari masalah ini? Asik. Keren banget Oh gitu. kan? Apaan Keren kan? tuh bang? Serabut. Tunggang. Akar tunggal ya. Tunggang dong. Oh, tunggang. Tunggal mah organ. Aduh. Nih bentar lagi podcastnya jadi lawak nih. Coba boleh langsung kita obrolin aja daripada saya sama dia sama-sama ngelawak gitu ya kan. Sampai level tertinggi ketawa tuh tadi. Ketawa nggak suara. Mana nih Oke, bang? oke kita kembali lagi ke Kembali lagi. enggak jadi. Mungkin dari bapak-bapak ini dulu kali ya. Oke, boleh. Dari bapak-bapak ini mungkin kalau dari perspektif bapak-bapak nih, kira-kira mungkin kita bahas dari yang pro dulu kali ya. Si kegiatan pendapat bahwa ya elah ini kan cuma bercanda. Bercandaan doang, lagian juga cewek juga mau. Mohon maaf tapi gue bakal langsung kontra sih. Nah, coba. Berarti Ini gue harus mungkin- pronya ya. Gitu nggak sih konsepnya? Ini bukan debat kok, kita Bukan diskusi debat. aja, nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa, harus. tapi kalau Bapak Kevin pro nggak apa-apa juga Nggak apa-apa sih. juga. Justru itu memang kita agak Karena beda nih. kenapa gue langsung kontra? Bercanda. Hmm. Mohon maaf. Tapi gue Dimaafin. bukannya tidak memperbolehkan hal-hal tersebut untuk dijadikan bercandaan. Akan tetapi konteksnya siapa yang lo ajak bercanda? Oke. Kalau misalnya kasusnya adalah ini cewek udah lo kenal baik, udah temenan lama, dan dia pun tipikalnya memang oke dengan bercandaan yang kayak begitu, that's fine. Oke. Akan tetapi ketika konteksnya ini lagi di publik, IG live itu konteksnya publik, Siapa aja bisa nonton gitu siapa ya. aja bisa nonton. Mohon maaf, kenapa ranah personal dibawa ke publik? Publik. Tapi mungkin nggak sih, sorry gue potong ya, tapi mungkin nggak sih kalau misalnya itu justru bisa berawal dari yaitu tadi tuh, dari ya udahlah nih teman gue toh dia juga oke-oke aja gitu. Jadi kayak ya si bercandaan yang sudah menjadi kebiasaan ini, bercandaan seksual seperti itu, jadi kayak kebawa nih gitu. Kebetulan kan memang dia adalah public figure. Jadi mungkin bercandaan yang biasanya itu bercandaan tongkrongan misalnya dibawa nih ke IG live. Nah jadi itu sebenarnya bercandaan seperti ini boleh nggak sih? Maksudnya is it okay untuk menjadikan topik ini sebagai sebuah bercandaan? Balik ke konteksnya. Oke. Jadi permasalahan di Indonesia itu miskin konteks. Oh, wow. Tuh kan? Kenapa tuh? Bercandaan tongkrongan dibawa ke Jalur hukum. Bukan dong. Ke yang lebih besar. ke yang umum gitu. Umum, betul. Tidak seharusnya. Itu bercandaan tongkrongan ya udah bercandaan tongkrongan. Ketika dibawa ke umum sudah pasti akan menjadi masalah. Tapi nanti dulu kita kemarin ngeriset nggak kira-kira cewek-cewek yang akhirnya diundang sama IG Live-nya si beliau ini Instagram itu seperti apa? Karena kan kalau kita tahu kan Instagram banyak banget influencer wanita gitu yang menjual keseksiannya gitu untuk untuk mendapatkan followersnya. Atau kalau memang dia pun di Instagram pribadinya udah seperti itu, nah kalau gue ngerasa ya nggak masalah kalau dia juga ikut live tapi nyarinya seperti itu gitu kalau dari gua gitu. Berarti mungkin lebih ke pansos jatuhnya Ya, ya, betul. nyari followers Nyari ya. followers biar nambah Oke. lagi gitu ya kan. Kalau sekarang fenomenanya kan seperti itu. Aduh kerennya gue ya. Terus gua angkat tangan mau interupsi. Mau nanya sih sebenarnya. Karena tadi kan kita ngomongin soal konsen juga ya. Ya. Sebenarnya sejauh mana sih yang bisa dikatakan konsen? Karena tadi kan katanya kalau bercandaan tongkrongan tuh konsen karena ya udah tahu sama-sama tahu, udah deket, udah biasa bercanda kayak gitu. Udah biasa bercanda kayak gitu. Wait, tapi kalau yang konsen itu kan jadi ceritanya kan si cewek-cewek ini memang melakukan sebuah usaha kan untuk bisa naik ke IG live itu dengan cara komen-komen yang Kayak begitu. ya begitulah gitu, yang memancing-mancing gitu kan. Berarti apakah itu termasuk konsen juga atau gimana sih? Kalau mau diartikan secara sempit, iya. Oke. Kalau mau diartikan secara sempit ya. Karena apa? Karena ya balik lagi terkait konsen, setiap orang
bisa punya berbagai macam alasan untuk memberikan konsen. Oke. Dan di kasus ini, gua ngelihatnya fenomena yang sangat umum di Indonesia, pansos, Ya. pansos. Sehingga gue bisa menyatakan, ya itu juga konsen sebenarnya, Oke. sebenarnya. Tapi balik lagi ke awal, Si konteks itu tadi ya berarti ya. konteks. Kenapa harus di umum? Iya. Betul, karena ya IG Live tuh nggak dikunci ya, maksudnya viewersnya mereka tuh bisa dari berbagai umur, termasuk anak-anak kecil yang sekarang udah pakai Instagram gitu loh. Iya, Ya nggak sih? iya. Kayak gitu, bener sih. Sebenarnya berarti bukan masalah konsennya ya, oke lah kalian udah pada sama-sama gede ya. Kalau emang itu sesuai dengan value-nya kalian, sesuai sama konsennya kalian yang kalian berikan secara sadar juga gitu ya kan. Kalau misalnya si cewek-cewek ini mungkin kan emang udah bukan ditanya sih, dilempar bahwa kayak nih kalau lu masuk Secara IG sukarela live gue ya. gitu kan, lu harus melakukan ini, dan mereka melakukan itu. That means mereka memberikan konsennya mereka. Tapi berarti konsennya lebih ke ya karena itu bercandaan tongkrongan yang dibawa ke umum, ya harusnya sebagai influencer mungkin bisa lebih memikirkan dampaknya yang dia lakuin gitu nggak sih? Ya tapi kalau ngomongin dampak ya, gue lebih kepikirannya adalah kita nggak usah ngomongin jauh-jauh dampak ke anak kecil dan lain-lain. Dampak ke umumnya, ke masyarakat kita kan terbiasa dengan, oh dia juga ngelakuin kok, nggak apa-apa dong. Benar-benar. Dia dilakukan dan rame pula. Iya. Banyak yang nontonin gitu Ya kan kan. kalau orang lain bisa, kenapa harus kita gitu kan? Kenapa kita enggak? Nah, kenapa kita enggak? Gimana dia nggak nyambung? Iya, jadi kayak karena dilakukan di umum, orang-orang akan melihat, oh nggak apa-apa ya begini. Iya. Tuh ya. Padahal mungkin ya nggak sepenuhnya nggak apa-apa gitu ya. Iya, jadi nggak usah ngomongin jauh-jauh ke pengaruh ke anak-anak dan lain-lain, bukan, ke umum aja. Berarti ini sebenarnya terlepas dari si concern ini tadi, berarti yang kita jadikan concern di sini adalah pesan yang disampaikan ke halayak ramai Masyarakat ini, yang luas, masyarakat betul, ini, bahwa seolah-olah menjadi menormalisasi si kegiatan yang seperti ini gitu. Takutnya malah jadi menginspirasi kan. Oh benar. Dan, oh dia ngelakuin, berarti nggak apa-apa. Bisa nih gue lakuin lagi. Bisa nih gue lakuin. Berarti nih. aman nih. Aman nih. Nah, Sabi nih guys. Iya. seru nih, seru. Nah, Nggak ini kan diolah seru. dulu informasinya. Ya kebiasaan. Nggak, tapi terus masalahnya buat setiap keluar. Bang Adam ngomong miskin, gue kesindir dah. Mohon maaf Bapak, Kalau mesti kesindir. kuatkan hatimu ya. Sebenarnya saya juga agak kesindir, tapi udah saya diem aja, kenapa Bapak ngomong gitu. Kesindir. Enggak. Yang penting kayak hatinya bagus. Iya, yang penting kayak Kita ngomong miskin sih kan miskin mentalitinya. iya Wih, betul. benar. Nanti kita bahas lagi yang miskin semua maunya. Pengen Bapak banget. ketawanya deket banget. Ketawa kenceng banget tuh, kaget nih yang Terganggu nonton. loh ini penonton. Tuh kan, sampai di muka tuh headsetnya Bayu. Percuma ada editor. Nah, mungkin kita lebih fokus ke si concernnya kita ini kali ya, si bercandaan yang bisa lead to sexual harassment, Nah, itu dia tuh. ya kan? Gitu. Nah, maksudnya Terus harassment yang ngasih-ngasih ntar kasih duit. itu apa? Itu apa? Terus eksperimen, benerin dong. Masalahnya gue mau benerin juga gue kagak ngerti. Kok gak dibenerin sih? Gue mau aja benerin, masa gue kagak ngerti. Cap lu bilang dulu dong. Ulang. Ulang. Lanjut. Lanjut ya. Seksual eksperimen. Sexual harassment. Sorry kenapa jadi seksual eksperimen ya gue. Sorry. Sexual harassment. Nah, ini mungkin terutama ke laki-laki dulu kali ya, yang emang udah sering menjadikan hal-hal yang berbau seksual ini, apapun itu, adalah sebagai pembahasan yang biasa, ya kan, menjadi bercandaan yang biasa dilakukan, gitu kan. Nah, ini tuh gimana sih sebenarnya, kayak bercandaannya tuh sampai sebatas apa nih gitu? Apakah kalau memang ya udahlah ceweknya juga santai kok, misalnya kayak Keket nih kan tomboy nih, maksudnya kayak ya kalau sama laki ngomong asik-asik aja gitu, ya udahlah Keket juga santai kok kalau kita gituin gitu. Apakah dengan begitu jadi gak apa-apa? Jadi nggak ada batas ya. Jadi nggak ada jatuhnya ya. batas kah? Atau memang sebenarnya seharusnya gimana sih ini kalau dari laki-laki dulu nih ya? Mungkin nanti abis itu kita bisa bahas dari perspektif Coba Bang. perempuan. Gue takut salah ngomong nih Bang. Apa justru dari yang salah dulu, Silakan Bapak dari perspektif yang Gimana?
Enggak, kalau gue pribadi, anjay, keren ya. Baru gue pribadi belum masuk ininya bang. Lanjut dulu bang. Kalau gue pribadi, misalnya kayak yang tadi dibilang bercandaan tentang masalah seks, kita bikin bercandaan Iya, gitu atau misalnya. cowok suka ini nih. Apa? Kiu. Catcalling. 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 Jadi kalau menurut gua, mungkin ini gue banyak disalahkan dimanapun. Jadi ini sengaja gue lempar lagi biar gue disalahkan lagi di sini. Pasti kita panjang gitu ya. Gak apa-apa. Secara sukarela. Ingat Kalau ini menurut dengan gua- konsen ya Iya, teman-teman. iya. Ini statement gue akan merupakan pancingan buat kalian, anjay. Karena Kebanyakan anjaynya nih orang. kalau menurut gua, ketika gua memperjandakan seorang wanita atau gua godain seorang wanita, itu karena gua juga melihat apa yang dilakukan. Oke. Ya, jadi Misalnya, gua contoh. ya jadi misalnya kalau misalnya dia memang di Instagramnya pun di sosial medianya pun pakai baju seksi-seksi segala macam, joget-joget Nah, ini menarik nih. yang mengundang gitu kan. Ya. Menarik untuk dihujat. Ya kan? Jadi gue mikirnya Gue udah siap-siap nih. Ya udah sih, ya udah emang misalnya kayak Dianya pun juga iya, mengundang atau ya. gini, dia kan joget-joget seksi nih. Terus misalnya gue bilang, "Hai seksi" gitu. Ya harusnya kan dia emang berperilaku seperti itu biar dipanggil seksi Emang gitu kalau mencari menurut ya. gua, kalau menurut gua pribadi. Karena kan nggak mungkin gua lihat ada wanita yang tertutup semuanya, lontong lah kayak lontong gitu misalnya. Kita sebutnya lontong, gua nggak mau nyebut apapun nih. Takutnya salah. Iya, Ya kan? Capek banget gue ya Ya. Allah. Takutnya salah nih. Gue bilangnya lontong yang ketutup semuanya, nggak mungkin dong gue godain hey seksi gitu. Kalau gue pribadi ya, tapi kan banyak juga tuh kejadian yang udah ketutup tapi masih digodain juga. Yes. Kalau ini kan menurut gue pribadi aja, gitu Iya. sih, gitu bang. Kalau dari gua, kalau tadi nyamber ke catcalling sama bercandaan, itu buat gua beda koridor. Oke. Karena Ketika ngomong bercandaan, batasan ya, batasan ini sangat fluid. Sangat fluid dalam arti ya hanya elu dan lawan bicara lu, temen lu itu yang bisa menentukan batasannya seberapa. oke. Dan itu pun bisa kita rumuskan ya karena hubungan yang sudah terjalin dalam periode Tergantung waktu seberapa yang dekat lu berdua ya. gitu ya. Tapi kalau kita ngomong catcalling, Itu jelas batasannya. wah itu mohon maaf itu hina banget sih. Kenapa tuh? Itu hina banget, pengecut banget sih. Karena Karena kalian perhatiin ya, most of catcallings itu dilakukan dalam grup. Gerombol. ya Iya ya. Jadi dia nggak sendirian. Apalagi yang di gitu jalan ya, ya. Bang. Dia nggak sendirian. kecuali Kevin berani-berani. Wow. Enggak, sorry. Enggak, kalau gue nggak gitu, hei godain gue dong gitu. Gue minta digodain. Minta. Iya, minta. Ya kan gue nggak godain dia dong. Oh gitu iya, ya iya, kan. ha, ha, ya nggak Katanya lo apa-apa. minta digodain. Iya, gue minta digodain. Nggak salah Kevin, nggak salah. Lanjut. Lanjut Pak. Ya, catcalling itu sangat-sangat hina buat gue. Kayak lu cowok, kok lu beraninya rame-rame doang, kasarnya begitu, ngomong kasarnya. Tapi gue tidak membenarkan juga lu sendirian catcalling, enggak. Iya, iya. Enggak, lu merendahkan. Tapi misalnya memang yang lewat tuh ceweknya pakai baju kebuka banget nih misalnya. Ya so, Kenapa tuh ya so kenapa? ya itu tugas masing-masing buat ngejaga alat kelaminnya nggak sih? Aduh, Aduh, coba Kevin. Menurut pendapat Bapak, kalau saya sih ya, langsung tegang. Kenapa langsung tegang gitu? kalau saya enggan berkomentar kan. Kalau buat masalah yang ini gitu Pak. Lupa dulu deh. Jadi seharusnya gimana tuh? Ya kasarnya, kalau memang ada yang menarik lewat, cukup dikagumi, tapi nggak usah sampai catcalling gitu. Kayak, aduh fenomena catcalling ini gue ngeliatnya malah nyamber ke yang lain lagi sih, nyambernya. Apa yang membuat catcalling itu menjadi tidak sopan gitu misalnya ya, atau menjadi melecehkan gitu, sementara memang yang lewat ini memang ya yang pakaiannya emang seksi gitu. Karena caranya. Oke. Caranya. Tapi ada nggak sih cewek yang suka di catcalling? Ada nggak menurut lo? Nggak Lu ada. berdua? Yakin? Even Atau mungkin Yakin? Nggak tahu. emang ada mungkin ada aja ya, kita nggak pernah tahu ya di luar Jadi sana jadi emang Oke. memancing untuk kayak Di sweet-sweet pandang gitu. seksi Ya, gitu tapi kan. ya, tapi nih orang-orang itu ada juga yang
kayak embrace their sexuality, bahwa mereka merasa oke, I'm powerful, I'm sexy, I'm hot, tapi bukan berarti dia minta untuk kayak ya dicolek-colek, Oh di iya, catcalling. Karena ya mereka melakukan itu bukan untuk di catcall, bukan untuk orang lain supaya bilang mereka seksi, Oke. tapi untuk buat dirinya sendiri bahwa gue merasa gue powerful, I own my body, this is my body, Yes. and it's great gitu. Yes. The feeling of kayak memiliki badan lo tuh kayak Betul. sepowerful itu gitu. Jadi misalnya ada sih beberapa teman gue yang memang hobi lah istilahnya berpose, berfoto dan pakai pakaian yang seksi. Yeah. Tapi nggak semuanya emang untuk memancing cowok-cowok. Iya. Tapi ada juga yang kayak ya merasa ya ini badan gue, Iya. badan gue kayak gini, gue mau pakai baju apa aja terserah gue. Iya. Bukan berarti gue minta untuk dicolek-colek, Iya. bukan berarti gue minta untuk di catcall, karena gue merasa I feel powerful in these clothes gitu. Iya, iya, Gitu iya. sih menurut gue. Iya. Karena orang-orang tuh nggak bisa membedakan antara seksualitas yang bener-bener kayak ya itu tadi si owning their own body sama yang kayak emang minta di apa-apain gitu. Kayak masih batasannya tuh masih blur banget. Ya mungkin karena di sini pendidikan seksual juga kan agak tabu gitu ya. Jadi kayak taunya tuh kalau pendidikan seksual tuh mengarahnya ke hubungan begini-beginian. Sorry gitu. Nggak apa-apa. Ya mau Begini-beginian. begini-beginian gitu. Padahal nggak melulu soal itu. Gimana Suci tuh? lah. Kalau dari bapak-bapak gimana tuh? Tadi kan ini jadi beda banget nih perspektifnya. Tadi kan kalau kata Kevin ya kalau yang Instagram memang pakai baju seksi-seksi ya berarti emang dia minta dong. Nah ternyata tapi on the other hand dari pihak wanita ternyata nggak semua wanita itu berpakaian seperti itu karena memang mereka minta untuk digodain gitu, dicolek-colek atau kayak di catcalling atau di kasih komen-komen yang nakal gitu karena memang si cewek-cewek ini memang merasa ya udah this is my body, kayak terserah gue mau pakai baju apa, gue mau bergaya seperti apa, tidak seharusnya di Catcall. catcall. Kalau Sampai ba- dipegang-pegang. kalau balik ke catcalling ya, kenapa gue tadi bisa bilang bahwa ini melecehkan? Kenapa catcalling itu melecehkan? Balik ke caranya kan tadi gue bilang kan. Iya. Iya. Kasarnya kalau gue ada di posisi mereka melihat seseorang yang wadidaw, Wadaw tuh ya. Oke, Kevin langsung bengong tuh. Iya. Langsung Jangan ngebayangin. dibayangin dulu. Gua Jangan lagi dibayangin. ngebayangin wadidaw kayak gimana nih. bayangin siapa nih? Bayangin siapa nih? Ada yang kemarin di jalanan tuh. Ya. Langsung ke flashback. Nah, kalau memang kita mengagumi dan mau memuji, caranya bisa kan samperin? Kalau misalnya kenal ya. Iya ya. Kalau Kalau nggak kenal, nggak kenal samperin juga Ya. berapaan Wah itu nggak boleh dong kayak gitu. sepatunya. Oh iya, sepatu boleh. Heeh. Kalau misalnya kenal ya, kalau gue ya, gue akan nyamperin, cuma mau bilang, lu cantik banget sih hari ini. oh, Oh. Kau cantik Iya. hari ini. Gue pernah begitu digampar bang. Di otakku muncul satu lagi nih. Apaan tuh? Kenapa catcalling itu melecehkan? Karena tujuannya bukan memuji, Merendahkan, bukan juga. bukan merendahkan secara tidak langsung. Hmm. Kenapa catcalling dilakukan di grup? oke. The feeling of power. Nah, ya kan tuh. Ngerti nggak lu, Feeling of power. Ngerti ya? Betapa mereka merasa I am very powerful untuk melakukan ini sama. Ya Wanita-wanita apalagi itu. ketika kita ngomong grup cowok kompetitif, ya gue SMA cowok semua. SMK, SMA. STM. STM, SMA. STM penerbangan anjir. Kok bisa cowok semua bang? Ada sekolah Katolik. Sekolah di Menteng Raya. Oh, saya di Menteng Dalam. Tadi sampai mana? Saya mau pura-pura nggak denger aja. Sekolah isi cowok semua. Iya, jadi gue paham ketika kita cowok-cowok berkumpul itu secara langsung tidak langsung ada sense of competition. Lu Sama ada adrenalinnya juga ya. Iya, lu Cakep tuh. cakep tuh, cakep tuh. Lu berani nggak? Lu berani nggak? Panggil gitu. ya. Ah, gitu. Oh iya benar. Itu Kevin tuh biasanya yang kompor-komporin Iya tuh. kayak gitu. Enggak. Gue tahu nih kalau dalam suatu grup tuh kayak pasti Tapi Kevin ngomporin dirinya sendiri, Iya. terus dilakuin sendiri. Kita ya. Iya. Diiyain, Iya lagi. diiyain. ya lanjut Pak. Kasihan ya. Ya. Iya. Makanya karena fokusnya adalah bukan
memuji tapi mencari pengakuan dari sekelilingnya dan secara tidak langsung merendahkan. Betul. Itu makanya jadi karena caranya begitu jadi melecehkan. Oke. Benar-benar. Lagian kalaupun cewek-cewek pakai baju seksi bukan berarti dia minta dipanggil-panggil, bukan berarti dia minta colek-colek gitu ya nggak sih? Mohon maaf, kalau cewek dadanya udah gede, lu mau pakai baju apa juga kelihatan kan? Benar. Pakai spanduk pecel lele nggak kelihatan bang? Spanduk pecel lele. Maaf itu. Yang ada burung darahnya itu. Iya. Kan lebar tuh bang. Mau semuanya gede juga nggak kelihatan bang kalau pakai spanduk pecel lele kebetulan. Yang kelihatan apa? Paha ayam. Kita usir apa Kevin ya? Lele. Keluar deh Kev. Nggak, boleh nggak ntar nih pas editing di blur aja bagian situ. Boleh nggak? Di blur aja udah. Sampai lupa gue mau ngomong apa tadi. Ya gitu deh pokoknya. Iya. Pakai baju apapun tetap kelihatan. Kelihatan. Contoh Iya, itu. paling gampang, dosen kita dulu, Iya. Nah kita tuh. salah satu. Iya kan? Ingat kan lo? Iya pak. Yang pakai spanduk pecel lele. Balik lagi. Maaf ya penonton, mungkin kalau nonton podcast ini bisa dikecilin sedikit volumenya karena ada suara-suara yang bisa mengganggu. Semangat ya editor. Jadi sebagai background story, gue dan Keket atau gue bisa manggil Cibo itu satu kampus dulu ketika S1, dan salah satu dosen kami itu rocker banget sih. Dia rocker banget dan dadanya juga besar. Oh cewek. Dia Ada Instagramnya nggak? ya dia ngekos dan setiap kali dia berangkat ke kampus itu beberapa kali dia kena catcalling tukang ojek. Waduh. Situ. Dekat-dekat situ. Daerah mana bang itu bang? Kampus pusat. Oh Jakarta Pusat. Sempat gue ngojek di situ Ya. Bisa jadi Kevin. Lagi-lagi Kevin. Masih zaman jamet-jamet gitu dia. Aduh. Terus dipotong mulu lu lagi Nggak ngomong. apa-apa. Parah lu. Tapi yang menarik adalah ya karena dosen kami ini cewek sih, tapi rockernya nggak kira-kira sih. Dihajar bang. Bukan dihajar, di catcalling. Diangkat bang. Enggak bohong. Bercanda. Dia sesimpel nyamperin. Terus? Siapa yang tadi gitu? Dikonfront back Dikonfront langsung. Oh mantap. Kicep kabeh. Kicep sih. Padahal mereka rame-rame tuh ya. Rame-rame. Kang Kicep. ojek. Karena kalau misalnya udah rame-rame terus ngerasa kayak manggil-manggil cewek tuh mereka pasti lebih seneng kalau ceweknya terlihat takut gitu ya, Yes. kayak terlihat malu-malu atau takut atau Nah kalau gimana. ceweknya nyamperin malah dia yang takut dia gitu yang ya. takut, dia kaget, hah gimana kenapa gue disamperin, Seharusnya nggak gini nih gitu ya kan. kayak gini nih harusnya gitu. Bener. Berarti itu salah satu tips untuk menghindari catcalling. Iya. Kalau di catcalling samperin orangnya. Sama Samperin pura-pura gila aja kayak Konfront juga aja. takut. Konfront aja. Pura-pura kesurupan ya. Pura-pura Ya gitu, tapi takut konfrontnya gua juga rasa. balik lagi. Ngeliat kondisinya Ya tapi takutnya kan sepi gitu misalnya. kayak gimana. Iya benar-benar. Benar. Pokoknya jangan sampai membahayakan keselamatan diri Iya, kalian betul. juga ya girls. Ya maksudnya ketika dirasa membahayakan udah so must go on aja gitu ya, Iya, lewatin betul. aja gitu ya. Ya Apa gimana? sementok-mentoknya tunjukin bahwa lu nggak takut. Ya. Oke. Tunjukin bahwa lu nggak takut. Mendingan lo kayak pura-pura nggak denger gitu. Langsungin aja. Pokoknya, iya. Kalau Keep your pura-pura head high ya. kalau pura-pura nggak denger kayaknya kalau di kepala gue ya, kalau pura-pura nggak denger tuh masih bisa ditangkap sebagai takut. Oke. Oh, oke. Atau gini, gimana kalau cewek-cewek pakai baju seksi ketika mau lewat gerombolan orang pakai headset gede? Jadi biar pura-pura nggak dengar. Ya kalau itu emang beneran nggak denger sih. Nggak denger itu Nggak usah dinyalain, Kalau itu beneran nggak denger sih. denger. ya kan? Mohon maaf, suara mobil juga nggak denger. Tau-tau tin dar gitu kan. Bahaya ya girls, jangan gitu juga. Ya tapi intinya adalah kalau misalnya Membahayakan diri sendiri ada lah. kejadian catcalling kayak gitu, tunjukin bahwa kita nggak takut. Iya. Betul sih, it's Benar. a good point. Tapi mungkin yang bisa gue tanyakan adalah kenapa sih si kebudayaan catcalling ini tuh bisa ada gitu? Maksudnya kenapa bisa ada pemikiran bahwa ya kalau cewek-cewek pakai baju seksi ya berarti emang dia minta digituin, atau misalnya malah jadi menyalahkan nih
kayak ya salah sendiri pakai baju seksi misalnya, salah sendiri pulang malam nih perempuan pakai baju seksi pulang malam atau apa gitu. Malah jadi nyalahin si pihak perempuannya nih, biasanya yang selalu disalahkan. Itu adalah pihak perempuannya nih, terlalu berpakaian seksi, terlalu liar misalnya atau terlalu bebas gitu kan pulang malam segala macam dan lain-lain. Itu kayak seolah-olah kayak dianggapnya perempuan ini emang ya minta gitu atau kayak memang dia membahayakan dirinya sendiri gitu. Kenapa enggak lo yang menjaga pandangan lo aja? Kalau misalnya emang itu mengganggu mata lo, ya udah palingkan lah pandanganmu, ya enggak? Rezeki bos. Nah, Sebenarnya kalau kita ngomong minimnya sex education itu salah satu akibat juga sih. Dari